Halo teman-teman, perkenalkan namaku Alwi Wijaya. Dan saya Christopher Susi Pensilaban. Kami berasal dari 11.3. Di sini kami akan mempraktikkan secara langsung reaksi endotherm dan exotherm. Tapi sebelum lanjut ke video cara membuat reaksinya itu, kita kenalan dulu yuk. Apa sih itu reaksi endotherm dan reaksi exotherm? Mari. Reaksi endotherm terjadi karena perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu di lingkungan turun. Reaksi exotherm adalah reaksi yang terjadi ketika kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran pindah dari sistem ke lingkungan yang menyebabkan suhu lingkungan menjadi naik dan suhu sistem menjadi turun. Oke, kita akan masuk ke alat dan bahan. Yang pertama, kita akan menyiapkan 4 gelas air mineral. Lalu yang kedua, kita akan menyiapkan 1 tablet CDR. Yang ketiga, kita akan menyiapkan 1 saset kapur sirih bubuk. Yang keempat, kita akan menyiapkan pupuk urea putih. Yang kelima, kita menyiapkan kapur tohor karena kapur tohornya susah dicari. Dan kita akan menyiapkan termometer khusus suhu air dan 1 cutter untuk memotong gelasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke cara langkah kerjanya. Oke, yang pertama kita akan menghitung suhu air awalnya. Kita di sini mendapatkan suhu awal air yaitu 20 derajat Celcius. Langkah selanjutnya yaitu kita mencampurkan keempat bahan tersebut ke dalam air yang berisi 3/4 dari total wadahnya. Yang pertama kita mulai dari CDR. Kita masukkan 1 tablet CDR ke dalam air tersebut. Lalu kita aduk dan tunggu sesaat. Setelah itu kita akan mengukurnya menggunakan termometer dan kita akan mendapatkan hasilnya. Yang kedua pupuk urea. Kita masukkan 3 sendok makan pupuk urea ke dalam air, lalu kita aduk. Setelah kita aduk, kita tunggu sesaat dan kita ukur menggunakan termometer. Yang ketiga, kapur sirih. Kita berikan 2 sendok kapur sirih ke dalam air, lalu kita aduk. Kita tunggu sesaat dan kita ukur menggunakan termometer. Dan yang keempat, kita masukkan 3 sendok kapur tohor ke dalam air. Setelah itu kita aduk sampai merata dan kita tunggu sesaat. Setelah itu kita ukur menggunakan termometer. Dan ini adalah hasil suhu yang telah kita dapatkan setelah kita ukur menggunakan termometer. Dan ini adalah data yang kami kumpulkan setelah melakukan praktikum. Pada percobaan pupuk urea, kami mendapatkan suhu akhir sebesar 19 derajat Celcius dan pupuk urea mengalami reaksi endotherm. Selanjutnya, pada kapur tohor kami mendapatkan suhu akhir sebesar 28 derajat Celcius dengan reaksi exotherm. Lalu pada kapur sirih, suhu akhirnya adalah 29 derajat Celcius dengan reaksi exotherm. Dan yang terakhir adalah CDR dengan suhu akhir sebesar 31 derajat Celcius dengan reaksi exotherm. Jadi kesimpulannya adalah sifat exotherm dan endotherm suatu reaksi ditentukan oleh perubahan energi yang terjadi selama reaksi atau proses pelarutan. Reaksi exotherm terjadi ketika energi yang dilepaskan saat pembentukan ikatan baru lebih besar daripada energi yang diserap, sehingga suhu larutan meningkat. Sebaliknya, reaksi endotherm terjadi ketika energi yang diserap lebih besar, sehingga suhu larutan menurun. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video ini mengenai proses reaksi endotherm dan reaksi exotherm pada keempat bahan tersebut untuk membuktikan bahwa keempat bahan tersebut mengalami proses reaksi endotherm atau reaksi exotherm. Jika ada kekurangan dalam video ini dan kesilapan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.